datang di podcast Religius, Podcastnya podcastnya Polres Polres Kudus. Kudus. Bersama saya lagi Rika dan saya ditemani partner perdana saya nih. Siapa nih? Henry. Iya, lama nggak jumpa nih Mas. Lama gak jumpa, kita ketemu dulu di episode pertama ya. Betul. Terus kita baru ketemu lagi di episode sekian ini. Iya, Nah, kamu udah sarapan belum? udah dong. Kalau Mas Hendri? Udah dong. Biar kita tetap fit. Betul. Karena kegiatan banyak, meskipun kegiatan banyak, kita harus tetap semangat. Semangat meskipun badai menerjang, hujan menghantam. Betul. Kita kan polisi. Iya. Harus kuat. Ngomong-ngomong nih, tadi aku makan ini nih, Rik. Tadinya aku kan mau makan kambing, gitu kan aku suka banget tuh. Kambing, sapi itu memang kesukaan saya. Cuma aku tuh takut. Takut kenapa? Sejak ada berita itu di Kudus yang rame banget itu tentang apa namanya PMK itu. Tahu nggak sih? Iya, agak sedikit tahu sih, Tahu tapi kan? Ya. kita- Jadi aku jadinya ragu gitu mau makan itu sebetulnya aman nggak sih? Perasaan itu waktu kecil nih. waktuku kecil. Asik Aduh. lagu. Jadi waktu saya kecil itu aku tuh seorang pengabdi. Apa itu pengabdi? Pengabdi itu pemuda ngarit bagian domba dan sapi. Wih, keren nih. Perasaan saya tuh dulu nggak apa-apa, nggak pernah ada itu sakit-sakit yang aneh-aneh gitu sama kambingku sama sapiku nggak ada. Tapi kok sekarang penyakitnya makin di sini kok makin aneh. Kira-kira kamu ada nggak sih yang bisa menjelaskan tentang ini biar kita itu paham, kita nggak ragu lagi gitu loh maksudnya. Ada nih, Siap. ada Siap. ahlinya ahli. Suhunya suhu. Wih, keren. Wih. Siapa coba? Ayo langsung Nah, perkenalkan. kita langsung kenalin nih. Ayo. Ibu Arinimah STPMP. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang pada podcast siang hari ini ya. Ya, kami juga terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Ibu berkenan hadir di podcast Polres Kudus ini. Siap. Kabarnya sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Mungkin lebih afdolnya Ibu memperkenalkan diri langsung. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi, siang atau malam gitu ya. Nanti tergantung penyiarannya. Ya. Perkenalkan saya Bu Arin. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk di Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Jadi sesuai dengan jabatan fungsi di bidang peternakan, kita mengampu semua hal yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Nah ini tadi Anda berdua sudah kayak kok sampai takut makan sate kambing gitu ya. Iya, Ya, betul. jadi memang kita baru marak-maraknya lagi ya PMK untuk saat ini. Jadi pasti ada beberapa informasi yang di masyarakat pun akan menerimanya bisa benar, bisa salah, atau justru yang malah membuat nanti kegaduhan di masyarakat. Iya, Nah, ini makanya penting kami dari Dinas Pertanian juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dari Polres Kudus ini mengundang kami, merupakan bagian dari unsur KIE. Tahu nggak KIE? Apa itu, Bu? KIE itu singkatan dari 3 unsur kegiatan. Jadi yang pertama adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah informasi, dan yang terakhir adalah edukasi. Edukasi. Nah, jadi satu kesatuan KIE itu upaya kami salah satunya adalah untuk memasifkan ke masyarakat dengan KIE itu supaya apa? Supaya tadi nggak ada kejadian tadi ya seperti mau makan sate aja Iya, ragu, takut Bu. Saya gitu. takut sih, Bu. Nah, kemudian program-program apa yang nanti pemerintah kita bisa sampaikan ke masyarakat. Jadi ini yang menjadi satu upaya bagaimana supaya PMK ini kita perlu waspada, kita perlu siaga, namun kita tahu trik, langkah, dan penanganannya yang tepat di masyarakat seperti apa. Oke, mantap sekali ya. Berarti kita ini mungkin orang yang tepat. Kamu Udah, oke banget betul, ya. Iya, betul sekali. Bu, Ya, dasar nih Bu, sebetulnya PMK itu apa sih Bu? Oke, jadi saya cerita sedikit ya berkaitan PMK ini. PMK itu singkatannya sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Penyakit Heeh. Ya. M-nya? mulut Oke. Betul. dan kuku. Oke. Iya benar nggak? Udah tahu ini berarti kan? Iya. Ya, jadi PMK ini memang terdefinisikan sebagai penyakit mulut dan kuku ya.
Jadi penyakit mulut dan kuku ini atau nanti kita ke depan kita akan singkat dengan penyebutan PMK ya. PMK ini disebabkan oleh virus ya, virus. Dan sebetulnya secara historinya PMK ini sudah masuk di Indonesia itu sejak tahun kayaknya lahiran tahun berapa nih ya? 80-an mungkin Saya, ya. aduh, kalau Atau saya 90 ya. menyebutkan kelahiran itu saya jadi Ya, jadi kelahirannya sebetulnya mungkin nggak jauh-jauh loh sama umur-umur kalau tepat ya. Iya. Masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1887. Oh, udah lama banget. Udah lama berarti, Bu, banget, ternyata, Bu. tapi itu dulu pertama, tetapi pada tahun 90-an. Nah, ini yang maksud saya, umurnya berapa nih? Angkatan 90 atau 80 nih? Saya 86. Oke, maksudnya. Nah, berarti di tahun-tahun 1990 itu mulai masuk lagi di Indonesia. Nah, kemudian sempat sudah lama tidak ada. Nah, pada saat kemarin tahun 2022 sekitar di bulan April, nah ini mulai muncul lagi di Indonesia dan pertama kali ditemukan itu ada di Provinsi Jawa Timur dan Aceh gitu. Itu yang pertama kali ada. Nah, pada saat itu tahun 2022 sangat dahsyat sekali, begitu penyebarannya begitu sangat cepat sehingga di apa namanya? Diklaimkan oleh di Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk tahun 2022 kita ada 29 provinsi yang di Indonesia ini hampir semuanya terkena untuk di wabah PMK ini, termasuk di Jawa Tengah dan termasuk di Kudus juga. Gitu pada saat itu. Nah, kebetulan untuk tahun 2022 segala upaya pengobatan, pencegahan dan lain sebagainya kita sudah secara bertahap dan kontinu kita lakukan sampai di tahun 2023. Nah, sebetulnya untuk pencegahan di tahun 2024 kita sudah masih melakukan vaksinasi dan sebagainya, namun memang trennya agak sedikit menurun. Nah, sedikit menurun itu juga nanti berbagai faktor nanti saya juga bisa sampaikan. Nah, sehingga ini kemarin pada saat di bulan minggu ketiga bulan November tahun 2024 ini sudah terindikasikan muncul kembali. Nah, meledaknya kemarin cukup mencuat adalah di bulan Desember minggu ketiga. Jadi Desember minggu ketiga tahun di Kudus 2024. Iya, pertama kali sama tercapture-nya adalah di Jawa Timur, Jawa Barat itu juga sudah mulai muncul lagi. Nah, kemudian di kami pun sebetulnya dari rekapitulasi kami di teman-teman bidang peternakan ini kan memiliki teman-teman kesehatan hewan yang ada di lapangan, di mana setiap kasus temuan yang di lapangan ini kan kita ada sistem pelaporan informasi kesehatan nasional. Nah, kita juga memotret tahun 2024 kita ada temuan kasus PMK ini 135 kasus selama 1 tahun. Banyak banget ya, Bu. Iya, dan selama 3 bulan terakhir, jadi terhitung dari bulan Oktober sampai Desember, 67 kasus sendiri terjadi di periode itu. Nah, dan ini ketika kita lihat memang hampir beberapa di wilayah lonjakannya adalah pada di akhir-akhir tahun 2024 ini. Nah, ini menjadi warning system di kami baik di daerah, provinsi maupun nasional ya, karena jangan sampai kasus PMK yang terjadi pada saat kemarin tahun 2022 kita kalau bahasa kita itu kepontal-pontal penanganannya seperti saat itu, sehingga meskipun ini sudah muncul, nah kita upayakan semua kita kerahkan dari pengobatannya, KIE-nya termasuk yang seperti ini, supaya masyarakat aware lagi bahwa PMK ini masih ada gitu, masih ada dan ayo kita sama-sama untuk bisa mengatasi ataupun mencegah PMK ini gitu. Iya, mohon maaf Bu, memang saya tuh baru tahu ya kalau memang itu penyakit itu sudah lama sekali, tahun 87 ya. Pertama kali. Pertama kali, tapi jujur ya Rik, kita memang dengar itu PMK pada hewan itu, memang setahu saya nih Bu, viral-viralnya itu selesai COVID itu seingat saya. Betul, 2022 dan itu selesai COVID itu terus muncul PMK itu, dan memang penyakit itu dimulai dari Jawa Timur. Nah, karena peternak yang paling banyak ya Bu di Jawa Timur ya. Ya, jadi begini, kenapa 2022 ya pasca COVID begitu informasi ini kan sepertinya langsung berat gitu ya. Kalau biasanya sekarang kan sedikit langsung viral kan gitu. Ya perlu kita juga menyadari ya, ketika tadi saya sampaikan di tahun 90-an gitu ya.
era digital kita juga masih belum seperti sekarang ya. Betul. Semuanya kita sudah saat ini sudah digitalisasi. Semua pemberitaan, semua orang berpotensi untuk menyampaikan atau menyebarluaskan informasi itu. Nah, sementara memang informasi penyebaran di media sosial dan sebagainya itu memang sangat impactful banget gitu. Iya. Jadi untuk terutama untuk percepatan informasi itu sendiri. Nah, jadi memang betul di 2022 itu juga salah satu sisi positif juga bagaimana yang menyebar di masyarakat ini kan harus kita sandingkan juga data yang resmi kita tangani atau masuk dari petugas. Nah, ini menjadi salah satu viral saat itu di PMK karena memang semua bisa dan siapapun memberitakan itu Iya. gitu. Nah, sehingga Semua pengen iya. jadi wartawan. Iya, Kadang itu makanya kita kan khawatirnya itu karena adanya rumor-rumor yang belum jelas. Iya. Takutnya ini simpang siur. betul. Makanya ini betul. untuk mengkonfirmasi sebetulnya ini Iya, bagaimana sih. betul. Nah, untuk hewan itu sendiri yang terjangkit PMK itu hewan apa aja? Apa aja gitu Iya. ya. Ya, jadi kalau misalkan tadi Mbak Rika menanyakan ke Jawa Timur gitu ya, kenapa? Ya sebetulnya penyebaran penyakit hewan ini kan salah satu media penyebarannya ini kan ada pada lalu lintas ternak. Ya, jadi namanya ternak di kita itu untuk populasi kita itu kan dinamis ya, selalu berubah. Karena ternak itu kan tadi sukanya sate kambing kan. Iya. Nah, berarti kan Suka banget itu dipotong saya, Bu, ya iya. kan. Berarti kan ada pengurangan populasi, kemudian kita pembibitan lagi, budidaya lagi, muncul lagi gitu. Ketika misalkan nanti di salah satu daerah kurang, kita belanja lagi. Artinya di situ ada alur lalu lintas keluar iya, masuk, putaran. ya kan, Iya, untuk paham. supply demand-nya di Betul. daerah situ. Nah, sehingga apa? Peternak ini kan tidak berdiri sendiri. Peternak itu ada juga stakeholder terkaitnya ya pedagang, ya jagal gitu kan, sebagai unsur-unsur atau pihak-pihak berkaitan penyediaan bahan pangan yang ada di masyarakat. Nah, Iya. sehingga ketika dalam penyediaan, artinya di sini populasi terbesar, memang Jawa Timur sebagai salah satu populasi terbesar, kemudian Jawa Tengah juga sebetulnya kantung juga ya, termasuk kantung ternak, utamanya di Pulau Jawa lah. Jawa ini juga salah satu kantong ternak juga. Perputaran lalu lintas ini kan antar kabupaten, antar provinsi, Iya. gitu. Nah, ketika terjadi satu hewan terpapar dan lain sebagainya untuk di penyakit ini, itu kan berpotensi penularannya cepat ya. penyebarannya di hewan-hewan yang lain. Apalagi ketika misalkan dari satu daerah, dia dari daerah endemis gitu ya, maksudnya terpapar di situ, tersebar, kemudian dia masuk yang sebelumnya mungkin clear gitu. Sehat. Nah, sehat itu juga langsung bisa terkontaminasi atau mungkin terpapar di situ. Nah, pos-pos lalu lintas perdagangan ini kan ya memang kami sendiri di pemerintahan kan tidak bisa mengcover secara utuh ya apa yang ada di masyarakat, karena ini sudah ranah pada perdagangan ya. Perdagangan artinya jual beli di masing-masing usaha. Nah, sehingga memang salah satu kontrol kendali kita yang kita masih bisa upayakan adalah satu di pasar hewan ya, karena di pasar hewan juga menjadi salah satu titik kumpul para pedagang. Iya, betul. Betul. Nah, itu yang menjadi kenapa sih kok dari mungkin daerah sana Kudus tadinya nggak ada, kok tiba-tiba ada. Iya, makanya Nah, itu. Itu ada penyebabnya. ada Iya. alur di Iya, situ Mas. gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran sendiri dari peternaknya mungkin ya, dari sisi kesehatan hewannya. Masih yang beberapa di awal dulu menganggap PMK ini tidak berbahaya kan begitu. Paling gejalanya kan karena dilihat kan tidak seperti ini ya, artinya hanya lesu makan, Iya. kemudian demam, kemudian bobot berkurang, terus dia lemes atau bahasa kita tuh deprok gitu. Iya. Nah, itu tidak banyak yang ngeh bahwa itu berdampak pada akhirnya bisa kematian ternak. Sampai Gitu, kematian. sampai kematian. Iya. Nah, itu yang menjadikan saat itu memang akhirnya ada keabaian di situ. Nantilah sembuh kan gitu. Kadang ternak itu kan ya mohon maaf ya
ya banyak sih peternak yang care, yang sayang sama ternaknya, tapi juga bisa aja yang wah sudah masuk kandang gitu-gitu Iya. aja gitu. Nah ini yang menjadikan akhirnya benturan PMK kemarin akhirnya dari pedagang ataupun peternak menjadi tersadar juga, oh benar berarti PMK ini berbahaya ya, karena real sesuai data di kita pun ternak yang berdampak dari penyakit PMK ini bisa sampai ke kematian gitu. Dan lebih parahnya lagi pada ternak sapi perah ya. Sapi perah itu katakanlah misalkan sembuh pengobatannya, itu bisa sampai ke penurunan produksi susu gitu. Selain menurunkan berat badannya, tadi Iya, juga produksi susu iya, juga betul. berpengaruh. Iya, jadi berpengaruh. Banyak sebetulnya dari sisi medis dampak nanti dari PMK itu sendiri. Jadi secara leveling impact-nya itu dari yang istilahnya resiko rendah ya. Resiko rendah itu bobot berkurang, kemudian nanti turun lagi, dia bisa menjadi gangguan dari reproduksinya, kemudian sampai nanti ke produksi susunya. Nah, terakhir adalah pada kematian ternak. Bisa Gitu. menyebabkan kematian Sampai juga. kematian ternak. Dan Iya. itu jangka pendek yang langsung kelihatan adalah mati, jangka panjang itu adalah pada, kalau di sapi perah itu sangat nyata sekali muncul pada produksi susu, dan itu rilis resmi Jawa Timur kan sebagai salah satu sentra sapi perah ya. Iya. Kemarin juga disampaikan bahwa dampak PMK itu jangka panjang kalau di sapi perah sampai ke penurunan produksi susu. Mohon maaf nih Bu, itu kan penyakit mulut dan kuku. Iya. Berarti itu apa? Yang kuku belah ya katanya? Iya. Iya, apa Kuku aja belah itu? tuh berarti apa aja Bu? Sapi. Sapi, Kambing. kerbau, Kambing. kambing, domba, babi. Oh, iya. Iya. Tapi setahu saya nih, kenapa yang sering terkena itu sapi. Sapi. Kalau kita bilang, oh harus kita jaga kebersihan kandang. Nah, kita tahu dong babi paling jorok. Harusnya kan gitu, Bu. Tapi kenapa Iya. yang sering terkena itu sapi? Oke, iya. Jadi mungkin sedikit kita jelaskan secara secara makronya ya. Iya. Jadi PMK ini kan virus, ya, virus yang nantinya juga yang diserang ini berdampak pada akhir di daya imunitas tubuh si hewan itu sendiri gitu. Nah, karakteristik dari berbagai ternak yang tadi ada sapi, kerbau, kambing, domba, babi, itu memang paling lemah itu ada pada di sapi. Oh gitu. Ya, Oh, pantesan. begitu. Jadi makanya sebetulnya mungkin dari sisi upaya pencegahan ya. Jadi PMK itu bagaimana sih supaya nanti biar nggak sampai terkena kan gitu. Nah, kita kalau dari upaya pencegahan sebenarnya kita kan punya dua langkah ya. Yang pertama ya preventif itu sendiri untuk pencegahannya. Kemudian yang kedua dari sisi kuratifnya atau pengobatan. Nah, ketika memang ada potensi, kita sudah tahu nih hewan-hewan aja yang punya potensi terkena kan Terkena seperti tadi, itu. ya. Nah, ketika belum ditemukan, wah ini sakit nih, berarti kan kita masih bisa melakukan upaya preventifnya atau pencegahannya. Pencegahannya itu dengan apa ya? Hanya dengan satu, yaitu vaksinasi. Vaksinasi. Ya, vaksinasi Ya. itu sendiri. Sama kalau kita dulu Ya, zaman COVID dulu ya. kita imunisasi Nah, kalau masih kecil, biar kalau nggak- bayi kan imunisasi, Iya. kemudian kita juga kemarin COVID berapa tahun gitu ya, Iya. sampai berapa Divaksin. kali vaksin booster Iya, gitu kan. betul. Sebenarnya Iya, Bu, itu benar. itu adalah upaya untuk meningkatkan resistensi atau imunitas di Kekebalan dalam gitu tubuh itu sendiri gitu. Iya Bu, karena memang banyak teman-teman kita itu yang beternak sapi Iya. kebetulan. Kambing juga banyak teman-teman saya. Itu pas saya tanya, mereka malah takut Bu ketika mau Vaksin, vaksin. ya. Iya. Jawabnya apa? Apa Mas itu nanti malah lumpuh gitu. Nah, ini biar dijelaskan Ibu, mungkin biar mereka lebih paham gitu Bu. Iya. Oke, jadi kalau misalkan kita tadi bicara pencegahan, kalau sudah sakit hanya ada satu jalan, kita obati kan seperti itu. Iya. Obati itu dengan pemberian antibiotik, antipiretik, kemudian mineral, vitamin kan seperti itu. Nah, kemudian kalau di pencegahan itu kenapa harus divaksin? Nah, jadi begini, analoginya, ketika hewan ini hidup bebas seperti ini, kan masing-masing punya daya imun atau kekebalan tubuh Kekebalan masing-masing, tubuh, ya. Tetapi ketika terpapar namanya virus, tadi PMK ini kan virus ya, virus masuk menyerang ke dalam tubuh, ini kan pasti ada pergolakan atau daya terima di tubuh hewan itu kan beda-beda.
Nah, virus itu kan semacam bahan asing atau benda asing gitu ya masuk. Nah, ini ketika tidak ada apa namanya daya imun yang kuat, kemudian kedua tidak ada apa daya penerimaan si virus itu sendiri di tubuh ini sangat asing, otomatis kan dia langsung kaget ya, bahasanya seperti itu, kaget. Nah, diperparah lagi ketika misalkan sudah terpapar gitu, jadi ciri-ciri gejala PMK tadi kayaknya belum saya ceritain. Iya, Bu, belum. Ciri-ciri gejala PMK itu kalau boleh saya sampaikan, yang pertama yang biasa bisa kita lihat itu kan dia ternyata demam ya. Demam dulu, jadi kayak manusia ya. Kalau Ngeceknya masalah- gimana Bu kalau demam? Pakai Apa termometer. ya tetap kerasa. Oh iya, Iya, tetap suhunya ada kerasa. kerasa Iya, ya? peternak itu sama kok suhu antar kita kan kita kaum mamalia kan. Iya. Jadi suhu normal kita itu kan pasti sama antara 36 37 gitu. Kalaupun demam kita demam, ternak demam tuh kerasa. Oh, suhunya sama. Berarti dikatakan panas itu berarti 38, 39. Iya, Oh. hampir sama. Karena kita kan dari dalam substansi kluster yang hampir sama kan di kita. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dia kalau di istilah kita itu anoreksia ya, atau Apa itu, tidak Sih? nafsu makan Tidak gitu. nafsu makan. Ya, jadi bukan yang diet loh ya. Iya. Jadi ya kan kalau Iya, di manusia iya. kan ada yang anoreksia memang sengaja gitu. Nah, kalau di ternak pun juga sama. Ketika dia sudah demam, kemudian nafsu makannya turun, kemudian mulai menunjukkan gejala ciri-ciri. Kalau ternak kan pasti berliur. Iya. Tetapi kalau produksi liurnya nanti berlebih, kemudian itu sudah keluar sampai Berbusa apa ya, gitu. lewer belusa. Nah, itu juga perlu diwaspadai. iya. Kemudian ke apa namanya penurunan berat badan ya itu tadi karena dia nggak mau Nggak mau makan makan. ya. Penurunan yang signifikan Heeh. tadi ya. Ya kok turun terus. Nah, kemudian ini juga salah satu sukanya lemes atau depro, jadi dia tidak aktif gitu. Itu karena disebabkan saya lihat di berita itu kukunya ya, Bu. Iya, itu penyebabnya karena ya di kuku itu karena di hewan kuku belah dia kan modelnya kukunya kayak tapal gitu ya. Nah, itu kalau yang sampai parah karena dia virus itu kan dia nanti akan menyerang, bisa ada lukanya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa bikin sampai copot. Nah, ketika copot dia itu ternak kan sakit, dia nggak punya tapalannya sehingga Bisa- dia nggak bisa berdiri. Bisa sampai busuk itu, Bu. Iya, bisa sampai busuk itu. Nah, Bukan itu. karena sapinya mager ya, Mas, bukan. Enggak, karena dia ada pemicunya gitu. Iya. Ada pemicunya karena kita berdiri itu kan kaki kan. Karena setahu saya aktivitas hewan sapi kambing itu memang 70% pada Iya. kaki ya, Bu. Iya, karena Kalau dia dia kaki ditopang udah- semua di situ. Nah, Iya. kalau di situ dia sudah merasakan ada apa ya keluhan sakit dan sebagainya, otomatis dia akan Iya, rebahan dia. rebahan aja gitu. Nah, pada saat dia tidak dapat asupan makan, kemudian apa namanya mungkin lukanya tadi itu tidak terobati dengan baik, memunculkan lagi bakteri, virus atau lain yang mungkin bisa masuk lah, itu yang sampai akhirnya nanti menyebabkan ternak itu sampai tidak tertolong. Oh, gitu. Jadi memang ada gejala-gejala yang harus diketahui sama masyarakat, sama peternak. Tadi yang saya sampaikan beberapa gejala itu memang harus sudah sudah warning dulu gitu. Ketika wah ternyata saya kok begini, segeralah panggil kami di petugas. Karena apa? Dalam memutuskan atau mendiagnosa ini masuk PMK atau tidak, tentunya akan lebih afdol ketika ini adalah dari petugas kesehatan hewan. Karena untuk pengecekan mulut misalkan ya, mulut dari petugas nanti kita akan buka gitu mulutnya. mulutnya. Iya, Itu semacam kayak mengadopsi. sariawan luka-luka gitu. Iya, nanti bisa ketahuan di situ. Nah, ini kan perlu kiranya dari ya kami paham para peternak itu mungkin sudah kulino ini ternaknya kan begitu. Namun demikian untuk jenis PMK ini ada baiknya memang benar-benar di warning dari awal ketika sudah menunjukkan gejala-gejala seperti itu, segeralah lapor kepada kami. Toh kami juga insya Allah secepat mungkin pasti kita akan tidak lanjuti. Dan begitu memang ini terindikasikan positif PMK, maka harus dipisahkan dengan ternak yang sehat yang lain begitu. Dipisahkan. Dipisahkan, iya. Seperti yang disampaikan tadi ya, Bu, kan kalau sapi udah produksinya kan menurun, tapi tetap ada susunya. Nah, susu itu boleh diminum. Oke.
Ya, jadi berkaitan dengan produk asal hewan ya yang Iya. dihasilkan supaya tadi nggak takut lagi makan Iya, sate termasuk gitu. susu, Iya, dagingnya juga ya daging, tadi. betul. Jadi gini prinsipnya, setiap produk apapun yang dihasilkan dari pangan asal hewan, apakah ini yang X terpapar di PMK, sebatas dalam katakanlah daging, dalam pemotongannya sesuai dengan aturan, kemudian higien sanitasinya baik, kemudian dimasak sesuai dengan batas ambang suhu, itu aman. Jadi tidak perlu takut mengkonsumsi daging ataupun susu dari produk yang kemarin mungkin hewan itu habis kena PMK atau mungkin Iya. tidak ada gitu. Oh, nggak ada efeknya. Karena prinsipnya apa? PMK ini adalah tidak zoonosis. Tahu zoonosis? Apa tuh? Jadi penyakit yang tidak akan menular ke manusia. Oh iya, Oh, dia nggak aman. bakal menular. Enggak, iya. Aman ya? Aman ya, Bu, berarti? Aman. Sepanjang itu tadi ya, Iya. susunya direbus sesuai dengan ketentuan, dagingnya juga dimasak sesuai dengan Nah, tapi kalau kita jajan kan nggak tahu juga itu mau, nah tadi rebusnya sesuai dengan suhunya atau Iya. masaknya ya kan Bu? Iya. Lebih amannya kita masak sendiri. masak di sendiri. rumah. Iya, Gitu. gitu. Oke, akhirnya yes. Terjawab. Terjawab, aku bisa makan sate kambing. Nah, Bu, tadi kan udah dibahas di tahun 2024 ya, Bu, ada Iya. banyaknya kasus itu ya, Mas. Kalau nih awal-awal tahun 2025 ada nggak, Bu? Oke, jadi kalau tadi saya cerita di tahun 2024, secara data di Isiknas kami ada 135 ya. Kita tahun 2025 begitu ini gitu ya, di Desember naik, kita sigapkan dari semua teman-teman di lapangan, kemudian kita menyisir daerah-daerah untuk di kantong-kantong ternak sampai dengan tanggal 13 Januari ini kita sudah ada temuan 61 positif PMK gitu. Lumayan banyak juga. Lumayan ya, banyak Mas. untuk kurun waktu periode 1 sampai di 13 Januari ini. Iya, saya baca berita tapi saya respect loh sama Ibu. Quick responnya keren. Langsung cepat Harus tanggap. Iya. responsif. Saya terakhir baca berita itu Iya. ada melonjaknya itu jumlah Iya. itu Bu yang Iya. terkena virus Virus PMK. itu PMK itu langsung mengambil tindakan itu. Ya. Keren. Ya sebetulnya kita ini ya merespon jangan sampai sesuatu hal kita di pemerintahan ini kan melayani ya sifatnya. Iya, benar. Jadi artinya apa yang menjadi isu-isu strategis, kemudian hal-hal yang perlu kita waspadai. Sebenarnya kondusivitas itu kan kunci gitu. Salah satu kunci untuk supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak yang mungkin melihat ini sebagai peluang sebuah kejahatan atau apapun Iya. lah itu istilahnya. Jadi memang dalam rangka mengkondusifkan semua itu kemarin kita masifkan, kita minta kepada teman-teman, oke kita sisir lokasi-lokasi yang memang menjadi kantong-kantong ternak di kita. Dari makanya yang mungkin kesadaran melapor ini kan masih cukup rendah juga ya. Jadi kalau tidak kalau sudah biasanya peternak itu lapor kalau sudah sakit kan Iya. gitu, atau sudah yang sentik-sentik kalau bahasa kita iya. gitu. Nah ini kan sebetulnya untuk penanganannya juga 50-50 gitu, Iya. apakah tertolong ataukah ya itu tadi saya cerita bisa sampai mati atau potong paksa kan gitu. Nah maka dalam kurun waktu ini kemarin kita dari Januari kita sisir, kita jemput bola ya istilahnya, menyisir, kita ada temuan sampai di 61 kasus. Itu pun sudah ada 5 kasus mati, kemudian 5 potong paksa, dan baru 1 yang sembuh gitu. Jadi pada saat kita menemukan pun ketika sudah menemukan positif di lapangan, kita masih pantau sampai mengentaskan pada sembuh. Harapannya begitu. Nah, artinya kita juga tidak mau kasus positif ini nanti angkanya besar pada dipotong paksa ataupun dimati. Ya. Karena apa? Di PMK ini juga dampaknya sangat luar biasa sekali gitu. Jadi satu pasti dari sisi kesehatan hewan itu ya tadi ya produksinya turun dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi psikologi sebetulnya psikologi peternak pedagang ini kan juga ada kayak trauma ya, semacam trauma sehingga nanti takut beternak lagi, kemudian nanti
kalau takut beternak lagi, kalau yang modalnya cukup besar, dia mungkin ada opsi untuk usaha lain. Nah, bagaimana dengan peternak rakyat yang hanya milik punya 2, punya Ya, betul. 1? Betul. Nah, ini pada akhirnya bisa juga pada peningkatan nanti banyak yang jadi miskin lagi. Iya, gitu. selain mereka kendala modal, Iya. juga lahan. Nah, Iya, ini betul. pertanyaan Bu. Tadi kan Ibu menyampaikan kalau ada yang terpapar kena virus itu, alangkah baiknya dipisahkan. Ya, betul. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, kalau kita kan manusia punya rumah sakit nih, ya kalau sakit ya harus rumah sakit biar nggak Iya. nular. Nah, Kalau sapinya kalau kita kendala misalnya saya punya sapi 10, terkena virus 3, ini saya harus kita pisahkan nih, harus pisahkan Pak. Tapi saya nggak punya lahan. Nah, ini ada rumah sakit Solusi. sendiri nggak buat kita menampung ini nih, punya masyarakat, punya warga yang mungkin nggak punya lahan lagi Oh, buat yang iya. punya terkena virus itu. Ya, jadi gini Mas, kita karakternya di Kudus, di peternak Kudus ini kan memang kandangnya ya semuanya hampir sebagian besar ini kan nempel pada pemukiman masing-masing. Iya. Nah, gitu. Ya pastinya dengan keterbatasan itu gitu. Nah, satu PR di kita itu adalah berkaitan juga terkait dengan biosecurity. Jadi kebersihan kandang artinya seperti itu. Nah, ketika kemarin memang dari teman-teman petugas menemukan ada yang sakit dan sebagainya, memang idealnya dan secara SOP di kami harus dipisahkan karena tadi menjadi pemutus penyebaran. Harapannya seperti itu. Tetapi memang karena berkaitan kendala kandang dan lain sebagainya itu juga terbatas. Iya. Biasanya memang kita edukasikan atau minta ke peternak untuk agak diminggirke seperti itu. Jadi agak paling kasih tidak jarak. iya di jarak. Jadi supaya tidak ada interaksi langsung antar hewan satu dengan yang lain. Kalau memang berkaitan kalau di masyarakat kita umumkan kita ada rumah sakit gitu ya. Tapi kalau memang kebetulan untuk puskeswan kita itu punya pusat kesehatan hewan. Jadi pusat pelayanan kesehatan hewan yang dimana memang fokusnya adalah berkaitan pelayanan kesehatan hewan. Namun karena yang dilayani ini adalah ternak-ternak besar, kami memang tidak memiliki kandang seperti kandang penampungan gitu ya, Iya. untuk ruang perawatan atau Iya, ruang Bu. inap gitu. Dan memang sistem kami adalah jemput bola tadi yang kita sampaikan. Karena dalam pemantauan hewan sakit itu tetap dalam perjalanan kita tetap memantau dari sisi perkembangan dia sudah nafsu makan sudah baik atau belum. Kemudian kalau ada luka ini juga harus secara steril dibersihkan kemudian sampai diobati. Kemudian yang ketiga pemberian obat-obatan itu. Dan semua ini tetap dalam pantauan sampai dinyatakan sembuh gitu. Jadi memang keterbatasan berkaitan tempat ya. Tempat kita belum ada ketika sakit langsung dikirim Ya, itu Bu. Jadi dirawat kan enak inap gitu. kan gitu. Taruh rumah sakit. Nah, kita belum ada memang. Jadi dan ini juga secara psikis juga psikologi peternak itu kalau ternak sakit ya kayaknya nggak rela sih dibawa ya. Jadi iya, memang apapun ditunggoni Iya. malah takut kenapa-napa. Nanti Kalau di ketuker. sana gimana? gitu. Jadi apa namanya berkaitan dengan apa hal-hal yang mungkin perlu kita upayakan bersama ya. Tadi kalau kita bicara bagaimana pencegahannya, tadi ada vaksinasi sebagai tindakan preventif, kemudian kita pengobatan, ya terakhir tadi ya ini yang saat ini kita lakukan yaitu di KIE-nya. Jadi kita makin masifkan bahwa menjaga kebersihan kandang, jangan takut melapor gitu. Iya, Lapor itu artinya baik sudah melihat ada indikasi kasus sebagai as person peternaknya atau mungkin kita yang sebagai tetangganya mungkin ya kalau mungkin kan peternak itu kan SDM di kita macam-macam Iya. ya nggak semua bisa main WA kan Menerima, gitu. bisa menerima kita. Ada yang istilahnya kalau bahasa kita ya ada yang melek teknologi ada yang enggak. Nah, itu perlu dibantu sebetulnya. Tapi membantunya kok kayaknya ini Pak, ini kandangnya ternaknya begini, ya silakan gitu. Artinya laporan itu pasti kita tidak lanjuti. Kalau saya baca-baca berita ya Bu, Wakil Menteri Pertanian Bapak Sudaryono kemarin kan sempat ke Jawa Timur juga untuk terjun langsung nih Iya, Mas sampai menangani ngecek wabah langsung. PMK ini. Nah itu juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk edukasi juga, untuk kesiapsiagaan dalam penyebaran ini juga. Nah untuk di Kudus nih Bu, pemerintah daerah di Kudus ini ada program-program atau gimana nih Bu untuk menangani wabah ini?
Ya, jadi PMK ini sudah menjadi concern program baik kita yang ada di Kementerian Pertanian, dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sampai di tingkat provinsi ataupun sampai daerah kabupaten kota. Nah, berkaitan upaya-upaya penanganan pencegahan dalam kurun waktu Januari ini semua sudah diformulasikan. Kita itu tidak ada hari libur. Iya. Jadi fokus utama berarti ya Bu ya. Iya, jadi fokus utama karena apa? Kita tidak mau kecolongan seperti 2022 sampai di tingkat Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, semua direktur ini membentuk. Jadi kita sistemnya adalah pembentukan Satgas PMK. Satgas PMK jadi mengaktifkan kembali yang pada saat di tahun 2022 kita waktu itu juga ada pembentukan Satgas PMK di mana itu terdiri dari unsur-unsur di pemerintahan sesuai levelingnya ya. Kalau misalkan di pemerintah daerah ya kita dari unsur pemerintah daerah bisa lintas OPD, TNI Polri, kemudian dengan stakeholder terkait itu bisa dari asosiasi, perhimpunan peternak, pedagang, pokoknya semua yang berkaitan dengan peternakan kita libatkan. Nah, artinya di sini kita akan bekerja sesuai dengan porsi dan tusi masing-masing. Nah, di sini kemarin berkaitan Satgas PMK ini adalah pada untuk baik terutama dalam percepatan informasi dan laporan ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya adalah tentunya ada di kami, leading sektornya ada di peternakan karena hubungannya nanti ada medik veterinernya di dokter hewan, kemudian kesehatan hewannya. Nah, terkait dengan upaya nanti yang akan kita jalankan di bulan Februari ini kita sudah disiapkan untuk kegiatan vaksinasi. Vaksinasi ini khusus untuk ternak sehat. Oh, Ya, vaksinasi khusus iya. untuk sehat. sakit Iya, ternak nggak sakit boleh, Bu. murni pengobatan. Gitu. Meskipun kalau seandainya tidak sakit PMAK, dia juga tidak bisa ikut. Nggak boleh. Kenapa Benar-benar tidak sehat. boleh? Ya, vaksinasi itu harus untuk ternak sehat, tidak bunting. Ternak sehat kenapa? Karena tadi analoginya, vaksin itu kan kita masukkan virus ya. Ketika terindikasi ternak itu kurang sehat atau sakitnya itu bisa jadi pasti ada dimungkinkan ada efek-efek lain yang timbul. Nah, kita Pemicu kan malah. kita kan tidak mau seperti itu Ya. karena Iya, nanti betul, Bu. bisa juga berdampak di ternaknya masyarakat. Nah, jadi Nah, yang ya benar-benar bisa sehat. jadi yang bikin rumor itu Iya. disuntik vaksin malah mati. jadi sakit. Disuntik vaksin malah lumpuh gitu ya Bu ya. Ya, makanya bener. iya, makanya nanti dalam proses kita sasaran vaksinasi pun kita dengan teman-teman tim juga benar-benar memetakan daerah-daerah yang memang satu selama ini belum ada laporan untuk terpapar PMK. Itu yang harus kita selamatkan dulu gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah ternak itu memang harus sehat. Ya. Jadi nggak bunting. berarti jadi nggak boleh asal ya Bu ya. Nggak Aku mau beli boleh. mau vaksin sendiri Nggak gitu bisa, nggak boleh ya. nggak bisa. Oh, kalau vaksinasi mandiri tidak boleh. Nah, sebetulnya ini jadi gini, program di pemerintahan karena semua ini kita kan berbasis anggaran ya. Ya. Ada keterbatasan di situ. Terkadang ada keterbatasan. Seperti yang dijalankan kalau kita melihat dari sisi skala nasional, vaksinasi itu sudah ada yang dijalankan secara mandiri. Nah, dia ada di Asosiasi Peternak Sapi Potong. Nah, kemarin sudah ada sekitar berapa dosis ya, 6.000 dosis atau berapa, ini sudah mereka lakukan mandiri. Karena apa? Karena melihat betapa pentingnya vaksinasi untuk kekebalan tubuh, perlindungan ternak mereka. Kalau nunggu pemerintah ya, karena kita dengan segala ini ya, proses dan mekanisme pasti butuh waktu, tetapi kan ancaman virus PMK ini kita yang di lokal daerah tersebut yang tahu keberadaannya, apakah ini harus segera diselamatkan dulu atau bagaimana. Ya, di tahun 2025 ini Bu, untuk upaya ini sosialisasi dan edukasi apa sudah optimal Bu? Nah, jadi kemarin kita mengawali untuk berkaitan PMK ini, kita juga bersama-sama dengan Polres ya. Kemarin kita sudah sangat dibantu, kita sosialisasikan ke teman-teman semua Babin Kamtibmas ya, sepertinya karena pucuk informasi yang sampai ke masyarakat ini salah satunya Polres ini kan juga punya apa ya, kalau Garda bahasa terdepan. kita itu punya Garda sumbu terdepan. gitu Ya. ya. Babin Baju Kamtibmas itu saya garda sih terdepan Bu. ini soalnya keki kan, tapi kalau baju coklat itu kan beda gitu. Iya. Nah, jadi menambah menambah kekuatan kami di birokrat ketika melaksanakan edukasi, informasi di masyarakat. Oh, ini kita bersama-sama semua unsur gitu. Jadi ini memang harus kita perhatikan gitu.
Ini kemarin kita KIE masifkan di beberapa lokasi-lokasi bersama teman-teman Babin. Kemudian kemarin juga kita sudah melakukan sosialisasi juga di pasar hewan, di mana pasar hewan itu menjadi titik sentra dan potensi penyebaran yang ada di situ, karena baik ternak yang sakit, pedagangnya yang mungkin membawa virus, atau bisa dari yang karena hewannya di rumah sakit dan lain sebagainya, atau sebaliknya dia habis dari pasar mungkin ada ternak yang sakit, ternak di rumah sehat, dia pulang. Nah, itu juga bisa. Nah, ini Berarti nih Bu. lewat ini nih Mas, kalau sepatu, baju, itu Iya. bisa juga ya Bu ya? Iya, jadi Oh. idealnya memang ketika kita berada pada satu lingkungan itu beraneka macam, kita nggak tahu kan Iya, ketelusurannya iya, apakah ini beneran sehat atau enggak. Nah, memang sebaiknya kalau kita sebagai peternak mau kita punya ternak, ya kita pembersihan diri dulu gitu. Nah, Disinfektan. Iya, disinfektan. kalau udah seperti ini nih Bu, perlu nggak sih Bu kita nutup pasar hewan itu? Ya, jadi begini, kalau kita melihat dari sisi jumlah kasus yang terjadi ya, ini masih kita dalam pantauan. Jadi ada batasan tertentu ketika nanti kebijakan pasar hewan harus tutup, pasti kita ambil langkah di situ. Namun memang untuk secara mapping area kasus PMK ini kan kalau kita lihat baca di Jawa Tengah itu kan sampai dengan tanggal 13 kita sudah ada 3.968 Iya. di Jawa Tengah. Karena kayaknya itu gampang Iya. banget gitu loh penularannya Iya, antara cepat. hewan satu ke Iya. hewan yang lain kan. Itu tadi Mas, udara aja bisa itu ya Bu lewat. Ya, memungkinkan. Dan ini memang secara potret kan daerah timur ya yang Iya. warnanya agak cukup pekat gitu. Nah, ini bagian nih Kudus Kemenes juga udah mulai, kita sudah 61 tadi Iya. saya bilang ya. Jadi memang harus kita waspada. Nah, tetapi memang saat ini, hari ini saya dan teman-teman masih pemantauan di pasar sudah mulai muncul nih. Nah, kan. Dampaknya adalah apa? Penurunan pedagang dan jumlah ternak yang ada di situ. Terutama sapi ya, karena tadi di awal disampaikan sapi lebih rentan. Iya, lebih rentan. Nah, tadi tidak ada sapi yang di pasar hewan. Jadi, ya pasca kemarin kita sosialisasi, kita sampaikan bahwa PMK ini masih perlu waspada, saling memperdulikan lah antar pedagang satu dan yang lain, supaya ini juga tidak menjadi pembawa. Jadi tadi itu sudah muncul tidak ada pedagang sapi yang di pasar hewan Kudus. Tadi masih ada kerbau gitu. Imbasnya itu. Dari program penanganan metode yang sudah diterapkan dalam mengobati sapi ini hewan yang terutama ini ya, itu ada nggak Bu yang selamat Bu? Ada ya? Ada. Jadi kalau kita based on tahun 2024, tadi saya bilang kasus positif kita 135, itu mati 2 ekor, kemudian potong paksa 8 ekor, sisanya sembuh. Sisanya sembuh. Kemudian untuk yang di 2025, 61 kasus positif, 5 mati, 5 potong paksa, 1 sembuh. Gitu. Jadi karena Januari ini kan baru ya, sementara upaya penyembuhan itu kan butuh waktu. Iya, betul. Nah, sementara tahun 2024 kan kita sudah bisa kompilasi gitu. Dan memang ada keuntungan begini Mas. Jadi terkait dengan PMK di tahun 2022 karena sudah beberapa peternak sudah punya pengalaman ya. Jadi sudah tahu bagaimana PMK itu menyerang dan lain sebagainya. Aware masyarakat ketika ada gejala itu juga langsung cukup cepat gitu. Tapi ya itu tadi memang masih cukup cepatnya kalau sudah sakit. Padahal harapan kita itu satu, vaksinasi kita juga harus tetap kita masif lakukan gitu. Tadi juga saya ngobrol dengan beberapa pedagang, biasanya kan itu tadi masih nggak mau gitu. Ya udah Pak, kalau gini enggak ya Bu, pokoknya siap, nanti kita vaksin di kandang. Seperti itu. Harapannya ketika sudah memang itu sudah positif sebuah gejala, harus segera harus segera dilaporkan. laporkan, Jangan gitu. parah baru dibawa. Ntar mati nyalain. Iya, karena juga Iya kan Bu? ya nilainya itu turun 50%. Misalkan harga sapi kerbau gitu ya yang 20 jutaan, kalau misalkan kalau mati kan bener-bener nih nggak bisa diuangkan kan. Tapi kalau potong paksa itu kan istilahnya dijagalkan kan gitu. Itu Nah, kan itu yang harganya mau saya turun. tanyakan Bu. Sebentar. Itu kan dia dipotong paksa Bu. Tadi kan dikembalikan lagi bahwa daging itu pun bisa dikonsumsi, nggak ngaruh apa-apa. Lah kenapa kok kalau dipotong paksa itu dengan alasan bahwa dia terjangkit virus PMK, kok harganya malah turun gitu?
Ya, jadi gini, eh ini kita berbicaranya psikologis. Tadi kalau saya bilang dampak PMK salah satunya ada di sisi psikologisnya. Ketika saya punya ternak nih, udah sakit gitu. Sakit ternak itu kan kita nggak tahu ini mati besok atau mati lusa atau kapan kan gitu. Nah, salah satu jalan itu kekhawatiran peternak itu kan, wah kalau saya tahan-tahan, jangan-jangan kalau besok mati malah saya nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah, kalau misalnya dipanggillah pedagang atau jagal gitu ya, melihat memang itu sakit, ya kadang sisi pressure ke peternaknya sendiri, lalu sudah sakit tok gitu, Iya. nanti kan gimana Oh, ya kan iya. gitu. Artinya ada percepatan atau pemotongan waktu dimungkinkan kalau misalkan dia ternak sehat kan, istilahnya ready stocknya lebih lama, jaminannya lebih lama. Tapi ketika ternak itu sudah nyata-nyata sakit kan kita nggak pernah tahu dia mati nanti sore, nanti malam atau Oh, iya, besok. berarti alasannya itu ya. Iya, itu sebenarnya secara psikologi yang terbentuk akhirnya seperti itu. Gitu. Tapi kan ada pedagang-pedagang yang peternak-peternak yang nakal ya Bu. Istilahnya kalau hewan dijual, saya mau jualin sama Mas Indi dalam keadaan hidup, itu kan masih bisa dilihat kasat mata ini sehat apa enggak. Tapi kalau udah dijaga, udah disembelih kan nggak tahu itu masih sehat apa enggak. Iya, itu. Nanti dijualnya sesuai pasaran. Iya. Itu loh maksudnya. Ya ini kita memang perlu mengedukasi itu, kalau di pertanian ini kan ada sisi hulu dan hilir ya. Hulu itu adalah muaranya, jadi tadi ternak hidupnya dia sakit atau enggak kan gitu. Kalau hilir itu kan nanti ke produk-produk turunan hasil dari itu. Nah, memang edukasi di masyarakat ini kita kan juga ada tuh mengajarkan cara pemilihan bahan yang asuh. Tahu nggak asuh? Apa itu, Bu? Istilah baru lagi ya. Iya, baru lagi. Jadi asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Sehat, utuh dan halal. Iya. Jadi kalau mau beli harus ada asuh. Ya, jadi asuh itu sebetulnya secara kompilasi dari semua aspek. Kalau tadi saya bilang aman nggak Bu, pertanyaannya aman sepanjang mengikuti aturan dan tata cara dari penyembelihan, kemudian dari sampai di pemasak itu. Nah, itu adalah bagian dari asuh itu tadi. Di situ akan kelihatan bagaimana ciri-ciri daging yang sehat, bagaimana cara daging ini ada cacing hatinya atau enggak, mungkin seperti itu. Nah, ini memang beda lagi gitu. Nanti kita kalau di sisi itu nanti kita masuk pada aspek kesehatan masyarakat veterinernya gitu. Mungkin next topik kita akan ke Kesmafet. Boleh Bu. Tapi dari daging sapi yang sehat sama daging yang terkena PMK itu ada perbedaan nggak, Bu? Atau sama aja, sama warna merah gitu Sebenarnya atau kalau agak secara ungu mencolok sih gitu? tidak ada perbedaan Nggak ya. ada ya? Iya, karena kalau ini berkaitan PMK ya, itu tidak terlalu tidak terlalu mencolok, kecuali kalau ada penyakit-penyakit atau gangguan tertentu yang memang muncul kayak tadi saya bilang, misalkan ada kan di penyakit ternak itu kan ada cacing hati. Oh iya. Itu secara fisiologisnya kelihatan juga gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk di daging yang sudah dihasilkan sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok gitu. Dari pedagang yang tadi tuh Bu, yang sampai 50% merosot ya Bu. Kalau dari pemerintah ada intensifnya enggak? Insentif. Oh, ya, jadi memang ini juga jadi beberapa pertanyaan dan sebenarnya permintaan gitu. Ya, memang di fungsi peternakan kita belum sampai pada ada penyediaan program istilahnya penggantian ganti rugi atau bantuan untuk terdampak gitu ya. Kalau di pertanian kita ada misalkan gagal panen, itu kita ada beberapa bantuan yang disalurkan. Oh, di pertanian malah sudah ada. Ada. Jadi tapi memang sifatnya hanya sebagai stimulan aja sih. Misalkan tanaman ya kita beri benihnya kan gitu, benih padi atau benih jagung dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di peternakan kita belum sampai pada itu. Sebetulnya ada tindakan preventif, kita itu ada program yang namanya AUTS, Asuransi Usaha Ternak Sapi. Tapi itu memang sifatnya mandiri gitu. Dan ini memang belum banyak juga yang ikut. Dulu pernah ada beberapa yang ikut, tapi ini belum berkelanjutan lagi. Untuk peternak besar pun sudah ikut belum? Peternak? Yang peternak besar, skala besar kayak gitu sudah pada ikut asuransi? Beberapa sampai saat ini masih gitu. Kalau kita lihat mungkin di media sosial itu ada usaha-usaha farm yang
skalanya udah besar ya, itu hampir mereka sudah mengcover Sudah ikut dengan ya. AUTS. Iya, karena kalau dengan di AUTS itu resmi programnya dan ada premi yang dibayarkan, kemudian apabila terjadi sesuatu memang resmi ada klaim nilai persatuan ekor gitu. Ya, ya. Mungkin itu ke depan memang kita perlu nanti kita masifkan juga lagi berkaitan di AUTS itu. Ya itu Bu, penting itu Bu. Penting banget. Jaga-jaga gitu Iya, ya, betul. karena memang ya kita nggak pernah tahu ya, namanya usaha kita kan macam-macam gitu potensinya. Harusnya kalau kita paham malah itu memang penting. Iya. Dan mungkin satu lagi Mas, saya titip ya nanti karena ini saya mudah-mudahan nanti yang melihat lebih banyak lagi Iya, gitu ya. amin. Nggak hanya nanti dari peternak, pokoknya semua unsur, semua elemen gitu. Karena kami pun juga menyadari pemerintahan di kami itu pastilah masih banyak kekurangan. Betul. Ya, karena satu klise sebenarnya dari sisi SDM, kemudian mungkin dari penganggaran dan lain sebagainya. Akhirnya fasilitasi kami dalam melayani masyarakat juga pasti belum masih jauh dari sempurna gitu. Tapi dengan harapan KIE yang masif ini yang difasilitasi berbagai stakeholder terkait, ini menjadikan langkah percepatan juga bagi kami di dinas teknis apabila memang ada temuan atau mungkin melihat sesuatu di lapangan, silakan bisa menghubungi di kami di medsos kami di Instagram Dinas Pertanian. Ya, langsung catat. Kita sudah IG di Dinas Pertanian Ya. kita adalah di akun kita dispertan_kudus. Langsung di bawah. Fit nanti diketik Fit. Boleh di follow, boleh digali, di situ kami juga berupaya menyajikan informasi-informasi yang terkini berkaitan dengan isu-isu strategis di pertanian secara umum, dan di situ di highlight sudah kita cantumkan nomor hotline ya, hotline berkaitan dengan PMK di sini. Jadi saat ini kami memiliki 4 dokter hewan, 6 paramedis, 2 paramedis dan 4 tenaga kesehatan hewan yang di lapangan, dan kami juga dibantu teman-teman penyuluh dan lain sebagainya untuk menindaklanjuti. Jadi kita sudah bagi berdasarkan wilayah kecamatan dengan penanggung jawab dokter hewan masing-masing. Ya, dari harapannya di situ ada satu portal hotline. Jadi ketika ada aduan ataupun setidaknya informasi lah, misalkan di situ kayaknya ternyata banyak nih datangnya dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Nah ini kita akan tidak mesti kita datang itu kita pergi satu, enggak ya. Jadi kita bisa juga KIE tadi kita sosialisasi supaya kita lebih aware, dan nanti penting untuk di masyarakat Kudus ini supaya peternak-peternak, terutama kita harus melindungi peternak rakyat gitu. Iya, ya, betul, Bu. kasihan gitu. Yang peternak-peternak rumahan itu Bu. Iya. Terutama tadi yang takut untuk vaksin kan peternak-peternak rumahan itu. Iya, dan satu lagi ini atau dampak yang terbesar itu adalah, dan ini nyata. Jadi tahun 2022 kejadian ya PMK, tahun 2023 kita ada sensus pertanian. Sensus pertanian. Di mana salah satunya adalah output populasi ternak ya. Kita itu penurunan pasca PMK itu hampir 50% sampai 60%, dan Kudus itu cukup tinggi. Kita ada di persentase sekitar di 60%-an turun gitu. Nah, kenapa bisa turun? Ya itu tadi, karena dampaknya satu mungkin dia cuma punya 2, terus kemudian sakit, nggak punya uang lagi, akhirnya tidak bisa beli, ataupun yang punya uang karena psikologinya sudah kena, udahlah saya nggak mau peternak lagi. Nah, akhirnya apa? Populasi kita turun. Nah, kalau populasi kita turun, bagaimana nanti kita dalam penyediaan untuk menuju ketahanan pangan? Padahal ini semua butuh daging, masih doyan daging kan? Iya dong, Nah, pasti masa dong. sih semua nanti kita impor kan Iya. gitu. Kan kita juga nggak mau ya, sesuai dengan arahan Pak Presiden Secara, juga iya. mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan, Iya, Pak jadi Pak betul. Presiden. Jadi muaranya semua ini kenapa kita harus sigap dan cepat? Karena kita semua bermuara pada mewujudkan ketahanan pangan, sehingga produksi ini kalau di ternak kuncinya ada di perlindungan populasi, jangan sampai populasinya menurun drastis. Wah, mantap sekali. Edukasinya udah cukup lengkap ya. Rick, kita bicara masalah ketahanan pangan ya. Program Pak Presiden ya Bu ya. Ya. Kamu piara apa di rumah? Biar apa ya? Dia nggak mau jalan untuk ketahanan pangan nih Bu. Ayam deh, ayam. Ayam saya iya, bebek iya. Saya
lebih ke tanaman, Oh, tanaman, kayak oh iya. buah-buah gitu loh Mas. Oh, Kalau gitu. Mas Hendri, kambing Apa? mungkin Saya enggak, saya ayam. ayam. Iya. Berarti setiap Ayam, pagi- sorry. Ayam yang bisa dimasukin koin kali ya. Oh iya, itu celengan ayam, Bu. Aduh, tapi ini bekal buat kita pensiun nih Mas. Iya, betul. Dan gini kita bisa tahu yang utama untuk teman-teman yang takut makan kambing, makan sapi, nggak usah takut. Nggak usah Aman ya, Bu takut, ya? aman. Terus untuk para teman-teman peternak rumahan, nggak usah takut juga. Vaksin Ya, biar betul. ternaknya sehat ya, Bu. Lebih resisten ya, lebih kebal. Ya. Jadi kalau nanti vaksin, kelebihan vaksin ya. Jadi kalau untuk ternak yang sudah divaksin itu ada dua. Yang satu pastinya tujuannya kan tidak terpapar. Ya. Kalaupun misalkan sampai masih kena terpapar, ini adalah resikonya jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak pernah vaksin. Betul sekali. Dan itu nyata Ya. gitu. Kita seperti analogi kita manusia pada saat COVID itu. Gitu. Jadi pentingnya vaksin pada saat nanti kita bulan Februari kita akan ada gerakan vaksinasi menyeluruh baik yang ada di daerah skala provinsi maupun nasional. Kita sudah disiapkan Jawa Tengah itu kalau tidak salah 400.000 dosis. Nanti di Kudus rencana kami akan lakukan sekitar 1.100 dosis untuk di bulan Februari. Cukup itu ya, Bu ya. Sebetulnya kalau dibilang cukup pasti belum cukup, tetapi kita realistis. Jadi realistis artinya kita pada ternak yang saat ini ada dan SDM untuk pengaplikasiannya. Pasti nanti tidak menutup kemungkinan terlepas di bulan Februari ketika memang masih di lapangan masih ada kantong-kantong yang memang harus kita vaksin, kita akan lanjutkan sampai nanti sepanjang nanti di 2025. Mantap. Gitu. Nah Bu, rencana kan nanti Februari akan ada vaksin. Ya. Maksudnya gratis atau bayar nih Bu? Oke, vaksin kita selama kita jalankan dari sisi petugas semuanya gratis. Gratis. Keren banget. keren. Sebetulnya mahal nggak sih, Bu, vaksin itu? Ya, jadi kalau kita bicara mahal secara pengadaannya, kalau kita lihat secara per botolnya, memang dilihat misalkan satu botol 1.700.000 gitu ya, sekian dosis itu kayak mahal gitu. Tetapi apabila kita komparasikan dengan ternak itu sapi harganya berapa? 12 juta Iya, misalkan. betul. Katakanlah dia memvaksin satu ekor itu kan satu dosis misalkan ya, dia minimal kan kalau vaksin kita kan ada 3 kali, ternak itu juga sama. Vaksinnya PMK itu juga, berkali-kali. iya disarankan idealnya kita juga 3 kali. Vaksin pertama, kemudian nanti jeda bulan kedua atau minimal 3 bulan setelahnya, kemudian sampai nanti di 6 bulan. Tapi kan rata-rata kalau itu sapi potong misalkan, apalagi di pedagang kan sudah keburu dipotong kan gitu. Nah minimal sekali lah itu kan udah. Nah itu sekali kan kisaran di 170.000. Kalau dibandingkan kita mengeluarkan uang segitu dengan potensi katakanlah nilai sapi itu sih 20 juta, sebetulnya kan Nggak sebanding. tidak terlalu Iya. tidak terlalu besar. Iya, gitu. betul. Nah, Ringan. makanya ya jadi tergantung kita sudut pandangnya sebetulnya. Betul. Nah, tapi karena di kita secara morfologi untuk di peternak di Jawa Tengah, di Kudus gitu, rata-rata juga peternak rakyat yang memang kan secara psikis ya keuangannya juga pasti terbatas. Makanya di pemerintah tetap mengadakan program vaksinasi gratis gitu. Itu untuk membantu para peternak yang kecil-kecil supaya perlindungan dari ternaknya itu sendiri. Nah Bu, kita kan mau biar lebih aware, ada tips-tips nggak Bu biar kita beli Iya, Bu, hewan secara nih ternak saya kan ini mau memulai ternak nih sapi. ya. Syarat-syarat untuk mencari hewan ternak yang sehat. Oke, ya. Jadi untuk situasi kondisi seperti ini sebetulnya apabila memang ingin membeli ternak ada beberapa hal yang harus diwaspadai atau diperhatikan. Yang satu pastinya dari sisi kesehatan ya. Kesehatan itu kan bisa tampak secara fisiknya. Kemudian yang kedua perlu juga adanya kita harus buka informasi nih daerah asal ternak itu berasal. Misalkan kita lihat sekarang posisi yang terbesar di mana. Nah, kalau bisa untuk menghindari sementara daerah ternak yang berasal dari itu. Kemudian yang ketiga, jaminannya adalah kita kalau berkaitan dengan PMK, kita pada hewan yang sudah divaksinasi, kita ada pemasangan yang namanya ear tag. Iya, jadi penandaan pada sapi yang sudah divaksin kita pasangkan dengan anting. Ear tag itu anting vaksin. Jadi di situ sudah terkonek dengan sistem di kesehatan. Jadi nanti ada scan barcode-nya. Di situ bisa kelihatan itu vaksin di mana
dan lokasinya di di kabupaten mana, itu bisa sampai ditelusur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, begitu misalkan kadang udahlah ternaknya ini datang aja begitu, untuk memastikan dan menjamin lagi, ada baiknya tetap undang kami di petugas kesehatan. Karena bagaimanapun secara kesehatan hewan pasti lebih afdol ketika memang dari tenaga yang memeriksa. Sehingga di situ dipastikan sebagai indikasi awal, apabila memang ada indikasi sakit-sakit yang lain, itu bisa tercapture atau terlihat di awal, sehingga nanti tidak telat kan, seperti itu. Itu sih. Ya. Untuk IRTEK sendiri tadi teman-teman peternak sudah pada tahu ya Bu? Sudah. Jadi seperti di Kudus sendiri kita pemasangan IRTEK atau anting pasti bersamaan dengan semua hewan yang sudah kita vaksin, kita pasangkan di IRTEK-nya. Itu juga sebagai jaminan, seperti kita konsumen kalau mau beli, sudah ada IRTEK. IRTEK itu anting nanti warna kuning, ada scan barcode-nya, ada logo Kementerian Pertanian di situ. Nah, itu menjamin ya udah ini sudah vaksin, seperti itu. Nah, udah tahu ya. Iya, itu. Mantap sekali, mantap sekali. Kita ada game kecil nih Bu. Bu, kita ada game. Wah, Jawab game cepat. apa? Gitu. Berapa detik ini? 1 detik. 1 detik. Oke, siap Ibu. Oke. Ya. Rika dulu. Susu kopi, Kopi, Kambing, sapi, sapi, cireng cilok, cireng, dingin panas, panas, apel jeruk, jeruk, coklat keju, coklat, lari renang, lari. Rika ada kata-kata mutiara. ada. Yuk. Hewan bisa mencerminkan kita seperti cermin. Saat kita bahagia, kita bisa melihat hewan kita tersenyum. Dan saat kita sedih, hewan juga akan ikut sedih. Aku juga ada nih. Biasanya kan apa? yang kata mutiara cuma satu, biasanya cuma Ruli, biasanya cuma Cici. Tapi saya ada nih. Ada, ayo. Ya. Ini nih. Hewan nggak bisa ngeluh. Ya. Hewan nggak bisa ngomong. Tapi apapun hewan peliharaanmu, sayangilah, jagalah, dan rawatlah dengan baik. Ya, oke. Baik aja nggak cukup, tapi dengan hati. Hati. Ya, tulus. Keren. Ya. Terima kasih Bu Terima Ari. kasih, Bu Ari. Sama-sama, Mbak Rika, Mas Henry. Terima kasih juga waktunya. Mudah-mudahan PMK Kudus cepat turun. Amin. Kasusnya turun, potensi kesembuhannya tinggi. Amin. Dan Amin. kita bisa normal lagi, Amin. menjadi iklim peternakan yang menyenangkan Amin. kembali. Semoga Bu Arin juga sukses dalam segala Amin, tugasnya. amin, amin. Diberikan Terima kasih. kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jangan lupa like Comment, dan subscribe.